Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Lenyapnya keakuan, tenggelam dalam lautan ketuhanan. Perjalanan ruhani sejati dimulai bukan dari luar, melainkan dari dalam, dari hati yang gelisah, dari jiwa yang haus akan hakikat, dari ruh yang merasa asing di tengah dunia yang ramai. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, inti dari segala penyakit spiritual adalah ana, rasa keakuan, bukan dalam arti identitas fisik semata, melainkan kesadaran palsu yang meletakkan diri sebagai pusat kehidupan, sebagai sesuatu yang memiliki dan mengendalikan. Padahal, hakikatnya, manusia tidak memiliki apapun. Segalanya milik Allah, segalanya berasal darinya dan kembali kepadanya. Maka selama masih ada rasa aku yang merasa memiliki amal, merasa pantas dipuji, merasa paling tahu jalan, maka selama itu pula wajah ilahi tertutup oleh tirai ego. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir dengan tegas membongkar keakuan ini sebagai sumber dari segala hijab antara hamba dan Tuhannya. Ia berkata bahwa keakuan harus dilenyapkan, bukan dibunuh secara fisik, tapi dilebur secara batin, hingga yang tersisa hanyalah Dia. Ini bukan penghapusan eksistensi lahiriah, melainkan transformasi eksistensi batiniah, dari pusat diri kepada pusat ilahi. Fana bukan sekadar istilah mistik, tapi proses konkret, penuh deritu, dan sangat nyata. Disinilah hamba diuji, apakah ia sanggup melepas kehendaknya, logikanya, bahkan jiwanya, untuk berjalan telanjang di hadapan cahaya Allah. Apakah ia berani menanggalkan segala citra, termasuk citra kesalehannya sendiri? Inilah jalan yang akan kita telusuri bersama, dari lenyapnya keakuan menuju tenggelamnya ruh dalam lautan ketuhanan, hingga mencapai makam paling agung, hidup tanpa diri, namun sepenuhnya dalam Dia. Disinilah makna la ilaha illallah terbit bukan sebagai ucapan, tapi sebagai realitas yang dihayati sepenuhnya oleh jiwa yang telah mati dari dirinya dan hidup hanya untuknya. Makna keakuan dalam pandangan tasawuf, dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana tertuang dalam Futuh Al-Ghaib, keakuan, ana, merupakan tabir batiniah yang paling halus, namun paling kuat yang menghalangi seorang hamba dari penyaksian hakiki terhadap Tuhan. Keakuan adalah sikap batin yang masih mengklaim adanya kepemilikan, kehendak, dan eksistensi diri secara mandiri di hadapan Allah. Menurut beliau, selama seorang hamba masih merasa memiliki daya, kehendak, atau bahkan merasa bahwa amal salehnya berasal dari dirinya sendiri, maka ia belum masuk ke dalam wilayah hakikat tauhid yang murni. Keakuan lahir dari nafsu, dan nafsu adalah penghalang utama untuk mengenal Allah secara langsung. Syekh Abdul Qadir menyatakan bahwa orang yang mengaku sebagai hamba Allah, namun masih merasa memiliki kehendak selain dari apa yang dikehendaki Allah, adalah orang yang masih tertipu oleh dirinya sendiri. Maka dari itu, proses suluk dalam tasawuf adalah proses penghancuran aku dalam diri, agar tidak ada lagi yang tersisa kecuali Allah. Syekh berkata, lepaskan dirimu dari kehendakmu, serahkan segala urusanmu kepadanya, dan biarkan Dia yang mengurusmu. Jika engkau masih menggenggam kehendakmu, maka engkau telah menyekutukannya secara halus. Keakuan adalah sumber segala hijab, sekalipun dalam bentuk amal. Amal yang masih dipenuhi rasa memiliki atau kebanggaan pribadi adalah bentuk halus dari syirik khafi, syirik tersembunyi. Dalam makam tauhid sejati, segala amal, daya, dan hasil bukanlah milik hamba, melainkan manifestasi kehendak Allah. Inilah hakikat dari tauhid af'al, yakni meyakini bahwa segala gerak dan diam, usaha dan hasil, hanya terjadi dengan izin dan kekuasaan Allah semata. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak mampu menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam.
Surah Al-Anfal ayat 17. Dan kamu tidak melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan, tidaklah seorang hamba benar-benar beriman, sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis riwayat Al-Baghawi dari Abdullah bin Amr. Sesungguhnya apa yang aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Makna keakuan di sini tidak sekadar soal kata aku, tetapi lebih dalam, soal merasa berdaya, merasa memiliki pilihan, merasa bisa berbuat dan menentukan sesuatu tanpa menyandarkannya sepenuhnya kepada Allah. Maka dalam tasawuf, terutama dalam jalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pembinasaan keakuan adalah pondasi perjalanan menuju Allah. Tanpa penghancuran aku, tidak mungkin ada penyatuan pandangan dengan kehendak ilahi. Lenyapnya keakuan, tahapan fana yang sebenarnya. Fana menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan sekadar hilangnya kesadaran terhadap makhluk, tapi lebih dalam. Lenyapnya kesadaran terhadap diri sendiri sebagai pelaku apapun. Pada tahapan ini, seorang hamba tidak lagi melihat amal sebagai hasil dirinya, melainkan murni sebagai anugerah Allah. Fana adalah keadaan di mana keakuan telah lebur, dan yang tersisa hanyalah kehendak dan perbuatan Allah dalam diri hamba. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh menekankan bahwa fana adalah jalan yang berat, karena ia menuntut kematian diri sebelum mati secara jasmani. Ia berkata, matilah sebelum kamu mati. Maksudnya matikan ego, hawa nafsu, dan segala ketergantungan pada dunia, agar engkau hidup dalam kehidupan yang sejati, kehidupan ruhani bersama Allah. Kehidupan ini adalah hidup dalam realitas ilahiyah, di mana batin seorang hamba tidak lagi merasa terpisah dari Allah. Syekh menjelaskan bahwa orang yang telah fana tidak lagi memiliki kehendak pribadi, bahkan terhadap surga atau pahala. Ia hanya menginginkan Allah. Ia tidak lagi berharap selain ridhonya, dan tidak takut kecuali kepada berpalingnya Allah darinya. Ia telah menyatu dengan kehendak Tuhan tanpa mengklaim penyatuan secara zat, karena dalam tasawuf sunni, tidak ada penyatuan zat antara hamba dan Tuhan. Fana bukan berarti kehilangan kesadaran secara harfiah, melainkan transformasi total dalam kesadaran. Dari sadar akan diri, menjadi sadar akan Allah semata. Diri tetap ada secara fisik, namun batinnya hanya menyaksikan Allah. Itulah makam tertinggi seorang arif billah. Bahkan dalam geraknya pun, ia tidak merasa sebagai penggerak, melainkan merasa digerakkan. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 88, segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajahnya. Quran surah Al-An'am ayat 162, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berkata, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Tidaklah hambaku terus mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah fana hakiki, ketika Allah menjadi pendengaran, penglihatan, dan gerak sang hamba. Bukan karena Allah bersatu dengan makhluk, tapi karena hamba telah sirna dari dirinya dan sepenuhnya bersandar padanya. Inilah makam para wali, makam musyahadah dan fana, dan setelahnya datang makam baqa, yakni hidup dalam Allah, bukan dalam diri. Tenggelam dalam lautan ketuhanan, makam musyahadah. Makam musyahadah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib adalah makam di mana seorang hamba tidak lagi melihat sesuatu selain Allah. Ini bukan sekadar kesadaran intelektual tentang keesaan Tuhan, melainkan pengalaman ruhani mendalam yang membuat seluruh pandangan, rasa dan kesadaran hamba tertuju hanya kepada Allah. Dalam makam ini, seorang hamba seakan tenggelam dalam lautan cahaya ilahi. Tidak lagi ada makhluk, tidak ada dunia, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada aku, yang ada hanyalah Dia. Syekh Abdul Qadir menyebut makam ini sebagai musyahadah, penyaksian langsung terhadap kehadiran dan perbuatan Allah dalam setiap hal. Hamba yang berada dalam makam ini melihat segala sesuatu sebagai tajalli, penampakan dari sifat-sifat Allah. Ia tidak melihat hujan, melainkan rahmat Allah.
tidak melihat api, melainkan jalal, keagungan Allah, tidak melihat kematian, melainkan pertemuan dengannya. Musyahadah ini tidak datang melalui upaya intelektual, melainkan melalui penyucian hati, pemurnian niat, dan pengosongan diri dari selain Allah. Ia adalah buah dari fana. Ketika keakuan telah lenyap, maka yang tersisa hanyalah kesadaran terhadap yang mutlak. Dalam makom ini, hamba tidak hanya yakin bahwa Allah itu maha melihat, tetapi ia merasa disaksikan dan menyaksikannya dalam setiap detik hidupnya. Itulah sebabnya Syekh berkata, jika engkau menyaksikan Allah dalam segala sesuatu, maka engkau telah melihat kebenaran. Namun jika engkau melihat sesuatu selain Allah, maka engkau masih terselubung. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda, kekuasaan, kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 128. Di mana saja kamu berada, Allah akan membawamu kembali kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Musyahadah bukanlah makam orang awam, melainkan makam para siddiqin dan arifin, orang-orang yang telah menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya. Mereka tidak lagi memandang dunia dengan pandangan cinta atau benci, karena mereka memandangnya dengan pandangan Tuhan. Musyahadah membuat seorang hamba tenggelam dalam keagungan, keindahan, dan kehadiran Allah. Disinilah muncul istilah tenggelam dalam lautan ketuhanan, Al-Gharaq fi Bahr Al-Tauhid, di mana seorang hamba tidak lagi berpisah dari kesadaran ilahiyah. Bukan karena ia bersatu dengan Allah dalam wujud, tetapi karena dirinya lenyap dalam makna dan kesadaran akan Allah. Makom ini bukan akhir dari perjalanan ruhani, tetapi gerbang menuju makam baka, yakni hidup bersama Allah dalam keadaan sirna dari diri, namun tetap berperan di dunia sebagai manifestasi kehendaknya. Inilah makam musyahadah yang sejati, makam para wali, di mana seorang hamba hidup bukan untuk dirinya, tetapi untuk Allah, bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kekuatan Allah. Disinilah ruh mencapai kedekatan sejati dengan penciptanya, dan inilah kebahagiaan tertinggi bagi setiap pencari Tuhan. Langkah-langkah menuju fana dan lenyapnya keakuan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futu Al-Ghaib tidak hanya menjelaskan hakikat fana, tetapi juga memberi petunjuk praktis dan ruhani mengenai bagaimana seorang hamba dapat menempuh jalan menuju lenyapnya keakuan. Fana bukanlah makam yang dicapai secara instan, melainkan buah dari suluk yang panjang, perjuangan melawan diri, dan penyerahan total kepada Allah. Ada beberapa langkah penting yang menjadi kunci menuju fana, sebagaimana dipahami dari ajaran beliau. 1. Takhalli, mengosongkan diri dari nafsu dan dunia. Langkah pertama adalah takhalli, membersihkan diri dari nafsu, hasrat duniawi, dan ketergantungan terhadap makhluk. Seorang salik harus membebaskan hatinya dari cinta kepada dunia, kedudukan, pujian, bahkan dari rasa puas terhadap amal sendiri. Syekh berkata, keluarkan dunia dari hatimu, niscaya Allah akan memenuhinya dengan cahaya. Dunia bukan hanya harta, tapi segala yang membuatmu merasa aku memiliki selain Allah. 2. Tafakur dan muhasabah, menyadari kelemahan diri. Langkah selanjutnya adalah tafakur, merenung, dan muhasabah, introspeksi. Seorang hamba harus merenungi hakikat dirinya, bahwa ia dicipta dari tanah, lemah, miskin, dan tidak memiliki kuasa atas apapun. Syekh mengajarkan bahwa menyadari kehinaan diri adalah awal dari mengenal kebesaran Allah. Semakin seseorang mengenal kelemahannya, semakin ia dekat kepada fana. 3. Tafwidh dan taslim, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Fana tidak akan tercapai selama seorang hamba masih merasa mampu mengatur urusannya sendiri. Maka Syekh menekankan pentingnya tafwid, penyerahan total, dan taslim, pasrah tanpa syarat kepada Allah. Ia berkata, biarkan Allah yang memilih untukmu, dan jangan engkau memilih untuk dirimu sendiri. Inilah makam orang-orang yang ridha terhadap segala keputusan ilahi. 4. Zikir dan khalwah, mengokohkan kesadaran ilahi. Zikir yang terus-menerus, khususnya dalam keadaan khalwah, menyendiri dari hiruk-pikuk dunia, adalah sarana untuk meleburkan diri ke dalam kehadiran Allah.
Zikir bukan hanya ucapan lisan, tapi juga zikir qalbi, yakni kesadaran hati yang senantiasa tertuju kepada Allah. Dalam zikir inilah perlahan-lahan keakuan luluh, karena hati mulai melihat bahwa hanya Allah yang ada, dan selainnya hanyalah bayang-bayang. 5. Mujahadah dan sabar. Perjuangan melawan diri. Fana menuntut mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu, dan kesabaran yang luar biasa. Nafsu tidak akan menyerah begitu saja. Maka Syekh menyerukan agar seorang salik terus memerangi kehendak dirinya sendiri, hingga ia tidak lagi berkata, "Aku ingin," tetapi hanya tunduk pada apa yang Allah kehendaki. Mujahadah adalah proses kematian batiniah yang perlahan melahirkan kehidupan ruhani sejati. 6. Fana dalam kehendaknya, hilangnya pilihan pribadi. Tahap akhir adalah fana dalam iradah, kehendak Allah. Pada titik ini, hamba tidak lagi memiliki preferensi, cita-cita pribadi, atau arah hidup selain mengikuti apa yang Allah takdirkan. Ia tidak lagi memiliki rasa memiliki terhadap amal, ilmu, bahkan terhadap makam fana itu sendiri. Disinilah lenyap keakuan secara total, dan yang tersisa hanyalah Dia. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 22, "Dan barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kuat." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang beriman hingga kehendaknya mengikuti apa yang aku bawa." Hadis riwayat Nawawi dalam Arba'in. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa perjalanan ini tidaklah ringan, tetapi juga bukan mustahil. Ia terbuka bagi siapapun yang benar-benar menginginkan Allah, menanggalkan dunia, dan bersedia mati dari dirinya sendiri sebelum ajal menjemput. Dengan bimbingan Allah, keikhlasan, dan istiqomah, keakuan akan lenyap, dan yang tersisa hanyalah cahayanya yang menerangi segala sesuatu. Simbolisme, lautan ketuhanan sebagai makam ruhani. Dalam karya Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering menggunakan simbol lautan untuk menggambarkan kedalaman dan keluasan tajalli ilahi yang menyelimuti para arif billah. Lautan ketuhanan ini bukan sekadar metafora puitis, melainkan simbol ruhani yang merujuk pada keadaan di mana seorang hamba telah tenggelam sepenuhnya dalam kehadiran Allah, tanpa lagi mampu mengenali batas antara dirinya dan Yang Maha Suci, bukan secara zat, melainkan dalam kesadaran dan pandangan batin. Simbol lautan mencerminkan tiga hal sekaligus: ketidakterhinggaan, kedalaman, dan daya lebur. Dalam lautan, segala sesuatu yang masuk akan kehilangan bentuknya. Kapal bisa karam, batu pun tenggelam, dan bahkan cahaya bisa diserap. Demikian pula dengan ruh seorang salik yang telah sampai pada puncak fana. Ia kehilangan keakuannya, tenggelam dalam sifat-sifat Allah, dan lebur dalam iradah ilahiyah. Ia tidak lagi berorientasi pada eksistensinya sendiri, tetapi larut dalam gerak kehendak Tuhan yang tak terbatas. Syekh Abdul Qadir menyebut makom ini sebagai makam gharaq, tenggelam dalam Bahr al-Tauhid, lautan keesaan. Disinilah seorang hamba berhenti dari perhitungan amal dan masuk ke wilayah tajrid, penanggalaan. Ia tidak lagi berkata, "Aku telah sholat," atau "Aku telah berzikir," tetapi batinnya berkata, "Allah lah yang menggerakkan aku." Setiap lintasan, gerakan, bahkan diamnya, bukan lagi berasal dari kehendaknya, melainkan dari pancaran ketentuan Allah. Lautan ini juga adalah makam ruhani, tempat kematian keakuan dan penguburan hawa nafsu. Hamba yang telah masuk ke dalam lautan ini tidak akan kembali dalam bentuk lama. Ia mungkin masih hidup di dunia, namun hidupnya telah berubah secara esensial. Ia menjadi ruhani, bukan karena meninggalkan jasad, tetapi karena kesadarannya telah terpusat hanya kepada Allah. Dunia tidak lagi mengikatnya, dan akhirat tidak lagi menjadi tujuan pribadinya. Yang ada hanyalah Allah. Syekh berkata, seorang arif tidak berlayar menuju Allah, melainkan ia tenggelam dalamnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa jalan ruhani bukanlah sekadar perjalanan, tetapi perendaman total dalam wujud dan kehendak ilahi. Inilah alasan mengapa banyak arif billah terlihat diam dalam zikir atau pasif dalam amal luar, karena sesungguhnya mereka aktif dalam penyaksian, bergerak dalam ketundukan, dan hidup dalam kesadaran suci. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 126, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali." Quran surah An-Najm ayat 42, "Dan kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu."
Dengan simbolisme lautan, Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa makam ruhani tertinggi bukanlah saat seseorang merasa dekat dengan Allah, melainkan saat ia tidak lagi merasa apa-apa kecuali Allah. Ia bukan lagi penziarah yang berjalan menuju tujuan, melainkan telah menjadi debu yang tenggelam dalam samudera ketuhanan. Ia tidak lagi memiliki aku, karena seluruh kesadarannya telah dilarutkan dalam zikrullah, musyahadah, dan penyerahan total. Makom ini bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk ditakuti dan dirindukan. Ditakuti karena ia menuntut kehancuran total atas segala yang fana dalam diri. Dirindukan karena di sanalah letak kedamaian yang sejati. Ketika seorang hamba hanya tinggal bersama Allah, dalam Allah, dan untuk Allah. Itulah makam ruhani yang diibaratkan seperti laut tak bertepi, tak bisa dipetakan, tak bisa diduga, dan hanya bisa dijalani dengan pasrah total. Kesempurnaan ruhani tiada yang ada kecuali Dia. Puncak perjalanan ruhani menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib adalah fana yang melahirkan baka, hancurnya ego, nafs, dan keakuan, ana, kemudian diganti dengan kelanggengan dalam penghambaan sejati di bawah cahaya tiada yang ada kecuali Dia. Pada titik ini, seorang salik mencapai kesempurnaan ruhani bukan karena ia menjadi sesuatu yang baru, tetapi karena ia telah menanggalkan seluruh tirai antara dirinya dan Allah. Ia tidak lagi melihat sesuatu selain Allah, baik dalam wujud maupun dalam kehendak. Makna tiada yang ada kecuali Dia, la maujuda illallah. Dalam perspektif Syekh Abdul Qadir bukan berarti menafikan ciptaan secara fisik, melainkan menafikan segala eksistensi yang berdiri sendiri selain Allah. Semua makhluk hanyalah bayangan, refleksi, atau manifestasi dari kehendak dan kudrah Allah. Mereka hadir dalam keterbatasan, bergerak dengan izin, dan tiada daya tanpa perintah. Maka, orang yang telah sampai pada kesempurnaan ruhani akan melihat bahwa dalam setiap gerakan daun yang gugur, dalam detak jantungnya, bahkan dalam tarikan napasnya, hanya ada kehendak Allah yang sedang bekerja. Syekh menyatakan bahwa seorang yang telah sampai tidak akan melihat amalnya sebagai miliknya. Ia berkata, amalmu itu miliknya, bukan milikmu. Keberadaanmu pun bukan milikmu, hanya Dia yang wujud. Maka jangan mengaku-ngaku di hadapan yang maha memiliki. Inilah makam penghilangan identitas. Seorang arif sejati telah hancur di hadapannya, dan dalam kehancuran itu ia menemukan kehidupan yang sejati. Ia melihat dunia sebagai debu yang ditiup angin, dan melihat akhirat sebagai cermin bagi tajalli Allah, bukan sebagai tujuan nafsunya. Ia hidup untuk menyaksikan Allah dalam segala sesuatu, dan dalam kesaksian itu ia menemukan kesempurnaan ruhani yang sesungguhnya. Diamnya menjadi ibadah, geraknya menjadi zikir, bahkan tidurnya pun menjadi perintah yang ditaati oleh ruh. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup, yang berdiri sendiri, tidak mengantuk dan tidak tidur. Dan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Hambaku terus mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah, hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Inilah kondisi ruhani yang melebihi kata-kata. Allah menjadi satu-satunya yang dilihat, didengar, dicintai, dan dituju. Di dalam makom ini, seorang wali bukanlah pribadi yang sibuk dengan keajaiban, tetapi pribadi yang sirna dalam kehendak Tuhan. Ia tidak meminta balasan, tidak menuntut kedudukan, bahkan tidak menyadari ketinggian makomnya, karena yang dilihatnya hanyalah Allah. Ia tidak hadir sebagai tokoh, tetapi lenyap dalam kehadiran yang maha agung. Maka kesempurnaan ruhani bukan terletak pada ilmu, karamah, atau makam, tetapi pada kesaksian batin yang total. La ilaha illallah, bukan hanya di lidah, tetapi telah mendarah daging dalam ruh dan jiwa. Inilah fana yang sejati, inilah baka yang hakiki. Ketika segala sesuatu sirna dalam cahayanya, dan hanya Dia yang tetap ada, tiada lagi yang ada kecuali Dia. Menjadi wujud yang tidak lagi ada, namun hidup dalamnya. Dalam puncak pengalaman ruhani yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, seorang salik yang telah melewati seluruh maqamat, tingkatan ruhani, akhirnya mencapai satu kondisi paradoksal. Ia menjadi wujud yang tidak lagi ada, namun hidup dalamnya. Ia telah lenyap dari dirinya sendiri, fana an nafsihi,
namun tidak menjadi kosong, karena diisi oleh kehidupan hakiki, yaitu kehidupan dalam Allah, dengan Allah, dan untuk Allah semata. Wujud lahirnya masih ada, namun ruhnya tenggelam dalam samudera tauhid. Ia hidup bukan karena kekuatannya, tapi karena dikuasai dan digerakkan oleh kehendak ilahi. Dalam dirinya tak ada lagi aku yang berdiri sendiri. Ia seperti cermin yang bersih, tidak memantulkan dirinya sendiri, tetapi hanya memantulkan wajah Tuhan. Sehingga setiap yang memandangnya, sejatinya sedang memandang pancaran dari sifat-sifat Allah. Syekh berkata, kembalilah dari wujudmu kepada wujudnya, sirnakan dirimu dalamnya, karena engkau bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Ketika engkau lenyap dari wujudmu, maka dia akan menjadi kehidupanmu, cahaya penglihatanmu, dan nur dalam hatimu. Inilah bentuk tertinggi dari baka, yaitu bertahan dalam keberadaan setelah fana, tapi bukan dalam eksistensi pribadi, melainkan dalam eksistensi yang fana dari keakuan. Pada makom ini, seorang hamba telah menyatu secara ruhani dengan kehendak Allah tanpa kehilangan statusnya sebagai makhluk. Ia tidak menyatu secara zat, tetapi melepaskan kehendaknya dan menyatu dalam kehambaan mutlak. Pengalaman ini hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah membersihkan hati dari segala bentuk kemelekatan duniawi dan nafsu diri, hingga hatinya menjadi wadah cahaya. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 62 dan 63. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Hidup dalamnya bukan berarti hilang secara fisik dari dunia, melainkan menjadi hadir secara lebih dalam. Kehidupannya kini adalah pantulan dari sifat-sifat ilahi, kasih, keadilan, kelembutan, hikmah, dan ketegasan. Ia berjalan di bumi, namun hatinya berada di langit. Ia makan dan minum, namun jiwanya berpuasa dari segala yang selain Allah. Ia berbicara, namun lisannya tidak keluar dari batas adab di hadapannya. Seorang yang hidup dalam Allah telah bebas dari ketakutan dan harapan, karena tiada yang ditakuti selain Allah, dan tiada yang diharapkan selain ridha-Nya. Ia tidak lagi disibukkan oleh dunia dan akhirat, karena telah larut dalam cinta kepada Yang Maha Hidup. Maka hidupnya menjadi rahmat, keberadaannya menjadi cahaya, dan diamnya pun menjadi zikir. Inilah makna terdalam dari kalimat La ilaha illallah dalam dimensi tasawuf. Menghapus segala sesuatu dari hati kecuali Allah. Bukan sekadar pengakuan, tapi pembuktian dengan seluruh keberadaan. Saat itulah seseorang telah menjadi wujud yang tidak lagi ada, namun hidup dalamnya. Setelah menempuh jalan fana, melepaskan segala bentuk keterikatan lahir dan batin, menundukkan ego, mematikan syahwat kehendak, dan merelakan diri dibakar dalam nyala cinta ilahi. Seorang salik tidak menjadi hilang, melainkan menjadi sejati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa fana adalah pintu menuju baka, yaitu keberadaan hakiki dalam Allah. Ketika hamba tidak lagi memiliki kehendak, maka kehendak Allah bekerja penuh dalam dirinya. Ketika hamba tidak lagi mengenal identitas dirinya, maka ia dikenalkan pada wajah hakiki yang tak pernah berubah, wajah Tuhannya. Di makom ini, tidak ada lagi pujian atau celaan, tidak ada lagi ambisi atau ketakutan. Hamba telah kosong dari dirinya sendiri, namun penuh dengan kehendak Allah. Ia tidak bicara atas nama dirinya, tidak melangkah karena keinginannya, tidak mencintai karena nafsunya. Ia menjadi tajalli, cermin tempat nama-nama dan sifat-sifat Allah memancar. Syekh Abdul Qadir menyebut kondisi ini sebagai puncak ruhani yang hanya dicapai oleh hamba-hamba yang telah dibersihkan dari noda kehendak diri. Disinilah makna terdalam dari ayat 42 dalam surah Az-Zumar. Dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Mereka yang sampai ke titik ini tidak lagi hidup sebagai aku dalam makna duniawi. Mereka telah menjadi hidup dalamnya. Suatu keberadaan yang bukan pasif, tapi paling aktif karena digerakkan langsung oleh cahaya ilahi. Mereka menjadi rahmah di bumi, pancaran nur di tengah kegelapan dunia, bukan karena mereka ingin, tapi karena Allah menghendaki mereka begitu. Inilah kesempurnaan fana dan baqa, ketika seseorang menjadi tiada dari dirinya dan sepenuhnya hadir dalam Tuhannya. Ia tidak meminta apa-apa, tidak menuntut apa-apa, bahkan tidak mengharapkan surga, karena yang ia cari hanyalah Allah, dan kini ia hidup dalamnya. Maka sebagaimana kalimat tauhid yang menjadi poros segala makom, La ilaha illallah, tiada yang ada kecuali Dia. Wallahu a'lam bisyawab.
Demikian narasi tentang lenyapnya keakuan, tenggelam dalam lautan ketuhanan dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.